Pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate adalah kuasa pemegang anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sebanyak 4 tersangka telah ditetapkan dalam dugaan korupsi terkait proyek ini. Hingga kini Kejaksaan Agung belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Meski demikian, Kejagung memastikan bahwa Johnny Plate adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam proyek tersebut. Sebelumnya dalam dialog khusus bersama iNews, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Kejagung akan terus memeriksa saksi-saksi termasuk Menkominfo guna mengusut tuntas dugaan korupsi dalam mega proyek senilai 10 triliun rupiah tersebut. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta Account Director PT Huawei Tech Investment. Soal pemeriksaan saksi disebutkan ada 25 dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo juga sudah termasuk di dalamnya. Apakah kemudian ada upaya untuk memanggil saksi-saksi lain? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan. Untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Saya harus to the point soal ini, Pak Ketut. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Oh, itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses, pasti akan diperiksa. Ini kan Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.